Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi tentang Bitcoin. Ini ada sebuah laporan, jadi video saya buat tanggal 23 Juni. Jadi konflik Amerika Serikat dan Iran ini hari ini masih tetap berpengaruh sangat luar biasa terhadap pasar kripto, teman-teman. Bahkan dalam laporan dari sebuah media yang bernama Kumparan Bisnis, ini pasar Bitcoin ini sempat menyentuh level terendah, teman-teman. Jadi harga Bitcoin terkoreksi dan sempat jatuh di level psikologis 99.000 di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik menyusul serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir utama Iran, teman-teman. Jadi koreksi ini menandai level terendah Bitcoin sejak 9 Mei 2025 dan memicu gelombang penurunan lebih luas di pasar aset digital global, khususnya di altcoin, teman-teman. Kemudian di sini juga dalam laporan Detik Finance bahwa harga Bitcoin mengapa mengalami terjun bebas ini karena para investor takut kalau konflik dari Iran dan melawan Israel itu meluas semakin memperparah kondisi, teman-teman. Jadi harga Bitcoin di sini dilaporkan terjun bebas selama akhir pekan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, teman-teman. Jadi di sisi lain juga para investor juga mengamati soal kekhawatiran inflasi yang baru-baru ini memicu aksi jual tajam di seluruh aset digital. Bahkan dalam laporan CNBC, harga Bitcoin sempat turun di bawah 99.000 pada hari Minggu, teman-teman. Dan itu menjadi level terendah selama lebih dari sebulan. Namun seperti biasa, di tengah kondisi yang carut-marut, tetap ada orang-orang yang berani mengambil resiko, teman-teman. Di sini kita lihat untuk Metaplanet, ini sebuah perusahaan, ini malah pada saat orang rame-rame menjual karena takut dengan konflik yang ada di Timur Tengah, ini malah Metaplanet melakukan pembelian Bitcoin besar-besaran sekitar 11.111 Bitcoin, teman-teman. Jadi ini hari ini kita kepemilikan dari Metaplanet itu mengalami kenaikan sampai hari ini total mencapai 11.111 Bitcoin. Jadi Metaplanet ini adalah sebuah perusahaan yang berada di Jepang. Jadi Metaplanet ini sebuah perusahaan treasure Bitcoin yang terdaftar di Jepang telah mengumumkan akuisisi tambahan sebesar 1.111 Bitcoin sebagai bagian dari operasi treasure Bitcoin yang sedang berlangsung hingga total kepemilikannya itu mencapai sekitar 11.111 Bitcoin, teman-teman. Jadi pada saat banyak orang khawatir, justru orang-orang tertentu itu malah menganggap ini sebagai peluang emas untuk mendapatkan Bitcoin di harga murah, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini dengan adanya pergerakan beberapa orang ini, kita lihat Bitcoin malah naik melewati 102.000. Jadi pada saat investor mengalami kepanikan, justru ada orang-orang yang malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pembelian sehingga Bitcoin mengalami kenaikan kembali setelah kemarin sempat turun di bawah 99.000 US dollar, teman-teman. Kemudian hari ini kita akan cek, teman-teman, pergerakan Bitcoin hari ini secara real time. Nah, ini kelihatannya mulai ada koreksi tipis, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Bitcoin setelah 102.000 ini kembali koreksi 0,87%, diperdagangkan hari ini di angka 101.700, teman-teman. Jadi 101.729 US dollar per satu Bitcoin dan volume market capitalnya ini ada di angka 2 triliun US dollar dan volume 24 jam transaksi ini mengalami kenaikan sebesar 33,25% di angka 62,9 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Tapi seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan
Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bermain di dunia kripto, selalu upayakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk melakukan investasi di Bitcoin, teman-teman. Bahkan di sini ada laporan bahwa Texas hari ini kelihatannya gubernurnya menyetujui Bitcoin sebagai dana cadangan strategis, teman-teman. Ini negara bagian Amerika Serikat. Berarti ini ada sinyal-sinyal positif. Kelihatannya orang-orang mulai khawatir kalau dolar ini mengalami kehancuran, sehingga beberapa negara bagian di Amerika Serikat ini mulai menetapkan Bitcoin sebagai sebuah alternatif solusi, teman-teman, di tengah kondisi yang tidak menentu. Nah, kemudian kita akan cek untuk pergerakannya secara teknikal, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, kita perhatikan pergerakan Bitcoin di time frame bulan. Jadi sebenarnya di tengah konflik yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di Rusia melawan Ukraina, ini kita lihat bahwa Bitcoin trennya masih tren naik, teman-teman. Karena kita lihat harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Jadi kalau kita melihat di time frame besar, ini Bitcoin masih trennya masih tren kenaikan. Bahkan kita lihat di sini sudah terjadi golden cross, teman-teman, di stokastiknya. Kemudian kita turun lagi ke time frame weekly, time frame minggu. Nah, ini juga sama, teman-teman. Kita lihat juga di time frame minggu juga harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Di time frame minggu. Bahkan kita lihat di sini untuk minggu kemarin pada tanggal 16 Juni 2025 hari Senin terjadi rejection. Jadi pada saat harga ini kita lihat di sini sempat menembus harga 98.078 dolar. Jadi 98.000 langsung rejection ke atas, teman-teman. Bahkan harganya hari ini kembali berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame weekly atau time frame mingguan. Artinya kalau kita melihat di time frame bulan maupun time frame weekly, tren dari Bitcoin masih tren kenaikan, teman-teman. Nah, sekarang kemudian kita cek, teman-teman, kalau di sini, nah kita lihat di sini, nah ini harus waspada, teman-teman. Kalau untuk di time frame hari ini trennya adalah tren penurunan. Bahkan kita lihat di sini tanggal 20 Juni 2025 terjadi dead cross, di mana kita lihat EMA di sini EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah dan harga hari ini berada di atas harga hari ini berada di bawah, teman-teman. Saya koreksi. Jadi harga hari ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Sehingga kalau teman-teman melakukan trading Bitcoin, kalau trading ini saran saya sebaiknya jangan masuk dulu, teman-teman. Kita tunggu harga ini ada di atas EMA 13 dan EMA 21, kemudian kita tunggu momen golden cross di stokastik, baru kita melakukan pembelian. Kalau teman-teman itu adalah seorang trader, saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian Bitcoin. Tapi kalau teman-teman sebagai investor, itu menurut pendapat saya kapanpun saatnya adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin. Karena Bitcoin berbeda dengan altcoin, Bitcoin memiliki fungsi sebagai store of value atau penyimpan nilai. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini tentang kondisi yang ada di dunia secara global dan kondisi Bitcoin pada hari ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.